Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Putri awalnya benar-benar terkonsentrasi padanya, tetapi ketika nafas Randy mendarat di lehernya, itu lembut dan mati rasa. Risti, yang berada di samping, merasa cemburu sampai matanya merah. Dia mengepalkan tangannya lagi dan lagi, ingin pergi dan mendorong Putri menjauh dari sisi Randy. Putri juga memperhatikan tatapan cemburu dari Risti, berpikir bahwa orang ini memiliki kepribadian yang keras kepala, selalu mendambakan suami orang lain. Bibirnya bergerak sedikit, dan pada saat yang sama saat dia membantu Randy mengenakan syal di lehernya, dia mengangkat bibir merah dan lembutnya dan memberikan ciuman di sudut mulut Randy. Ekspresi Randy membeku sesaat, dan kemudian dia segera mundur selangkah dan tersenyum dengan wajah memerah. "Apakah kamu menyukainya?" Dia bertanya apakah dia menyukai syal itu, tetapi Randy telah menerima begitu saja bahwa dia menyukai ciumannya. "Saya suka itu," suaranya rendah dan seksi. Wajahnya yang biasanya dingin sekarang memiliki senyuman tipis di atasnya, membuatnya tampak sangat hangat. "Kalau begitu, ayo ambil yang ini." Putri memalingkan wajahnya, tidak berani menatapnya lagi. Harga syal itu 15 juta. Dulu, ketika syal itu sangat diminati Putri, Putri tidak akan mau membelinya dengan harga setinggi itu. Kali ini, dia telah menghabiskan banyak uang hanya untuk Randy. Melihat pelanggan yang begitu lugas, stafnya juga senang. Sikapnya menjadi semakin antusias. "Nona, syal ini punya pasangan. Apakah Anda ingin memilih satu juga?" Putri bahkan tidak memikirkannya dan dengan cepat melambaikan tangannya. "Tidak, aku tidak membutuhkannya." Jika dia meminta satu sama lain, biayanya menjadi 30 juta. Dengan kata lain, setengah dari gajinya yang hampir 2 bulan akan digunakan. Dia akan mati karena sakit hati. Ketika Putri menolaknya, dia mendengar Randy berkata, "Tolong berikan syal istriku dan biarkan dia mencobanya." Mendengar itu, petugas penjualan langsung menyerahkan syal wanita tersebut. "Jadi kalian berdua adalah suami istri. Syal ini adalah penawaran khusus pasangan dari perusahaan kami untuk pasangan muda tahun ini. Ini tidak tersedia di tahun-tahun sebelumnya." Semua orang mengatakan bahwa staf penjualan adalah orang-orang yang unggul dalam urusan manusia. Kata-kata ini benar. Bagaimanapun, sederhananya, pelanggan akan senang mendengarnya. Randy dulu memakai syal juga, tapi itu dibuat dengan cermat oleh butik keluarga Sanjaya. Dibandingkan dengan yang disebut merek terkenal ini, tidak diketahui seberapa mahal harganya. Randy mengeluarkan syalnya dan menutupinya di tubuh Putri. Kulitnya putih, dan ketika dipasangkan dengan syal biru muda, itu membuatnya semakin putih, membuat orang ingin menggigitnya. Untuk membalas salam, Randy juga menciumnya di sudut mulutnya, dan kemudian bertanya dengan suara serak, "Apakah kamu menyukainya?" Putri pertama kali mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Randy tersenyum dan berkata, "Bungkus kedua syal itu untuk kita." Putri meraih tangannya, tetapi ketika dia melihat tatapan bertanya-tanya, dia kalah darinya. Randy selalu membawa asisten untuk membayar kemanapun dia pergi, jadi dia biasanya tidak membawa apapun seperti kartu atau uang tunai. Secara alami, dia tidak memiliki perasaan membayar. Melihat Putri menggesek kartunya untuk membayar, dia tidak mengatakan bahwa dia akan datang. Selain fakta bahwa dia tidak memiliki kesadaran diri untuk membayar, dan juga memberikan kartu kreditnya kepadanya, dan memberinya kartu gaji setiap bulan, Putri dapat menggeseknya sesuka dia. Setelah Putri menggesek kartunya, Randy menyadari bahwa dia tidak menggesek kartunya. Matanya menjadi gelap dan dia berpaling darinya, seolah-olah dia marah. Melihat sejumlah besar uang ditransfer dari kartu banknya, hati Putri sakit, tetapi dia tidak memperhatikan keadaan pikiran Randy. Namun, ketika dia menoleh untuk melihat tatapan iri dan cemburu Risti, Putri merasa bahwa
20.000 lembar bunga ini sepadan. Randy, ayo pergi. Dia berinisiatif untuk memeluk Randy, dan saat dia berjalan, dia berkata, apakah kamu benar-benar tidak tahu asisten toko itu? Randy berkata dengan tenang, ada banyak orang yang mengenalku, aku tidak mungkin mengenali mereka semua. Putri tertawa bahagia, benar-benar pria yang tidak berperasaan. Meskipun dia mengatakan dia tidak berperasaan, dia lebih bahagia dari apapun. Risti telah melompat-lompat begitu lama karena dia ingin dekat dengan Randy, tetapi pada akhirnya, dia pada dasarnya tidak mengenalinya. Memang benar, Risti mengatupkan giginya saat dia melihat sosok mereka pergi, terutama setelah mendengar bahwa Randy bahkan tidak mengenalnya. Dia marah dan tidak puas di dalam hatinya. Risti, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan di masa lalu, tetapi karena kamu datang ke toko kami untuk bekerja, kamu harus ingat bahwa pelanggan adalah dewa, jangan marah padaku. Melihat penampilan Risti yang bingung dan jengkel, manajer toko Shal mau tidak mau mengingatkannya. Risti menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Tatapannya tidak pernah meninggalkan sosok Putri dan Randy karena segala macam pikiran jahat melintas di benaknya. Suatu hari, dia pasti akan menginjak-injak wanita bernama Putri di bawah kakinya. Randy adalah dewa super agung yang naik ke puncak di dunia bisnis. Agar bisa berbaur dalam dunia bisnis, tidak hanya harus jeli dalam berbisnis, ia juga harus melihat melalui pemikiran pihak lain. Dia tahu bahwa Putri dengan sengaja menunjukkan cinta kepada orang lain dan bahkan bekerja sama dengannya. Dia senang melihatnya bahagia. Tapi sebahagia dia, Randy tidak melupakan Putri yang tidak menggesek kartunya. Dengan wajah gelap, dia bertanya, mengapa kamu tidak menggesek kartu yang kuberikan padamu? Dia benar-benar ingin menggesek kartunya, tapi ini adalah hadiah pertama yang akan dia berikan padanya. Bagaimana dia bisa menggunakan uangnya untuk membelinya? Putri cemberut, karena ini adalah hadiah yang kuberikan padamu, jadi tentu saja aku harus membayarnya sendiri. Randy sangat puas dengan jawaban Putri. Dia memeluk kepalanya di depan semua orang dan kemudian dengan lembut mencium bibirnya. Dengan begitu banyak orang yang menonton, Putri sangat malu. Dia mendorongnya lebih erat lagi, menyebabkan tubuhnya menempel pada tubuh Randy. Randy biasanya terlihat lembut dan halus, dengan setiap gerakan menjadi lembut dan halus, tetapi kekuatannya benar-benar luar biasa, jadi Putri tidak dapat membukanya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.